Stasiun Solo Balapan ialah salah satu peninggalan penting di kota Solo yang dibangun pada tahun 1873 oleh Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS. Stasiun ini menjadi saksi bisu perkembangan kota menghubungkan Surakarta dengan kota-kota besar lainnya di Jawa melalui jaringan kereta api. Sebagai stasiun tertua dan terbesar di kota Solo, Stasiun Solo Balapan tidak hanya berperan sebagai pusat transportasi, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan modernisasi kota Surakarta sejak era kolonial hingga saat ini. Nama saya Rivo, nama aku Carlos Teguh Herman Pradana. Kenalin, nama aku Bim Bim, aku asal dari Karanganyar. Aku Witnandina Blesya Putri. Aku Sofia dari Prodi Sastra Inggris UNS. Aku Balkis dari Sastra Inggris UNS juga. Halo, namaku Maharani. Suatu hari, sewaktu Mangkunegoro IV mengunjungi perjamuan di Istana Bogor, beliau terpesona saat memandang lampu-lampu gantung yang indah di area perjamuan di istana tersebut. Mangkunegoro IV pun menyampaikan keinginannya untuk membeli lampu-lampu gantung tersebut berjumlah 70 kepada Gubernur Jenderal Peter Mijer. Gubernur Jenderal pun menceritakan seberapa mahalnya lampu-lampu tersebut dan dirinya pun bertanya sebesar apa rumah Sri Paduka Mangkunegoro. Mangkunegoro jelas tidak keberatan atas harga tersebut dan meminta Gubernur Jenderal agar jalur kereta dari Semarang ke Forstenlanden dapat dilaksanakan agar Gubernur Jenderal dapat melihat dengan mata kepala sendiri megahnya Kadipaten Mangkunegaran. Dalam percakapan tersebut, menunjukkan sikap dan pandangan Mangkunegoro IV yang berpikiran maju serta pintar menangkap peluang bagi kadipatennya. Mangkunegoro IV menginginkan Semarang sebagai kota pelabuhan internasional, terhubung dengan Forstenlanden, Mangkunegaran sebagai kota penghasil gula terhubung oleh kereta api. Kelak, lampu-lampu tersebut telah terpasang di Puro Mangkunegaran dan jalur kereta api Semarang menuju Forstenlanden Surakarta dan Mangkunegaran sudah terlaksanakan. Nah, kira-kira kenapa ya stasiun ini disebut dengan Stasiun Solo Balapan? Mungkin Solo Balapan, namanya Solo Balapan karena dulu jadi tempat balapan ya. Balapan kuda gitu mungkin. Aku kurang tahu pasti ya kenapa namanya Solo Balapan ya. Mungkin karena dulu dipakai untuk balapan mungkin ya, di balapan antar kereta mungkin, karena kan itu stasiun ya, jadi dipakai untuk balapan kereta, makanya namanya stasiun balapan begitu mungkin ya. Jadi dulu waktu kecil itu aku sering diajak jalan-jalan sama bokap itu kan, terus dikenalin ini tuh apa gitu, terus dikasih tahu sama bokap asal usul kenapa itu kok namanya stasiun balapan. Itu gara-gara dulu itu tempat itu sering dijadiin pacuan kuda gitu katanya. Jujur aku kurang tahu ya kenapa Stasiun Solo Balapan dinamain seperti itu. Tapi menurut aku nama balapan itu dulu karena dipakai untuk balapan mungkin. Wah, kalau itu kurang tahu sih, karena sebenarnya aku bukan orang sini, anak rantau. Sama sih, aku juga anak rantau jadi kurang tahu. Jujur nggak tahu. Sama sekali nggak tahu.
Lahan yang sekarang digunakan menjadi stasiun balapan dahulunya merupakan alun-alun utara milik Kadipaten Mangkunegaran. Pada saat pemilihan tempat untuk dijadikan stasiun, para pihak NIS meminta izin kepada Adipati Mangkunegoro IV untuk diberikan restu untuk pemilihan tempatnya. Lalu, Adipati Mangkunegoro IV menyarankan pemilihan tempat di wilayah Kestalan, di mana tempat tersebut merupakan area pacuan kuda milik Mangkunegaran. Pada saat di bawah kepemimpinan Adipati Mangkunegaran ke-7, pacuan kuda ini dipindahkan ke wilayah Manahan. Di tahun 1866, dimulailah pembangunan stasiun Solo Balapan. Peresmian pembuatan ini dilakukan dengan pemberian tanah pertama menggunakan sekop dari emas murni oleh Adipati Mangkunegoro IV dan Pakubuwono ke-9 didampingi oleh Gubernur Jenderal. Dan pada 1870 barulah stasiun Solo Balapan diresmikan oleh Adipati Mangkunegoro IV dan Pakubuwono ke-9 serta didampingi oleh Gubernur Jenderal Peter Major. Pembangunan stasiun ini selalu bertahap dan khususnya pada tahun 1927 dilakukan revitalisasi lagi dan lagi dan didesain langsung oleh arsitek ternama Thomas Karsten. Jadi tidak sembarang gitu loh orang-orang zaman dahulu yang berada di stasiun Solo Balapan. Hanya kaum-kaum elit seperti Gubernur Jenderal, petinggi-petinggi kerajaan, mulai dari menyambut Gubernur Jenderal ataupun mobilitas bagi Adipati Mangkunegoro atau Sri Susuhunan Pakubuwono yang melakukan perjalanan ke Jogja atau ke arah Semarang. Di sekitaran stasiun Solo Balapan terdapat monumen yang tak kalah bersejarah. Bangunan ini terletak di sekitar belakang bangunan RRI. Bangunan ini sudah ada sejak 1937. Pada tahun tersebut, orang yang berkuasa di wilayah tersebut ialah Adipati Mangkunegoro VII, karena area tersebut masih area Kadipaten Mangkunegaran. Adipati Mangkunegoro VII lahir pada tahun 1885 pada tanggal 12 November dan wafat pada 1944. Beliau memerintah Mangkunegaran dari tahun 1916 hingga 1944. Adipati Mangkunegoro VII yang berpandangan modern pada zamannya berhasil meningkatkan kesejahteraan di wilayah Praja Mangkunegaran melalui usaha perkebunan. Adipati Mangkunegoro VII meminta arsitektur terkenal Belanda Thomas Karsten untuk merancang bangunan ini. Bangunan yang didirikan di Kampung Kestalan ini secara arsitektural menampakkan perpaduan antara struktur modern dan tradisional pada wujudnya. Alasan Adipati Mangkunegoro VII membuat bangunan ini ialah untuk mencegah berbagai macam penyakit yang diakibatkan perilaku dan kebiasaan MCK yang sangat mengandalkan sungai telah banyak menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, desentri, dan malaria yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ngomong-ngomong soal MCK, di sini ada yang tahu nggak ya apa singkatan MCK? MCK sih, saya kurang tahu ya mas. MCK mandi cuci kakus. Nggak tahu sih bang. MCK setahu aku itu mandi cuci, kannya aku nggak tahu sih. Mandi cuci kakus. Kah? Iya kak. Pikiranku sih kayak gitu. Yang terlintas di pikiran itu sih. Kalau MCK tahu, mandi cuci kakus. MCK adalah singkatan dari mandi cuci kakus.
Kakus dalam KBBI yang berarti tempat buang air atau jamban. Jadi, MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman. Nah, kira-kira MCK dengan bangunan ini ada hubungannya nggak ya? Teman suara pada tahu nggak ya bangunan ini diperuntukkan untuk apa? Itu kayak bangunan-bangunan jadul-jadul gitu nggak sih? Bangunan Belanda atau apa? Jepang mungkin, aku nggak tahu. Nggak tahu ya, kayak asing aja gitu. Itu kayak semacam peninggalan pada masa penjajahan mungkin ya. Oh, itu kayak peninggalan Belanda gitu ya, Bang? Kurang tahu sih. Nggak tahu ya? Gak tahu. Aku tahu itu Ponten Mangkunegaran itu dibuat sama Mangkunegaran 7, dibuat untuk mengatasi penyakit kulit atau penyakit lainnya waktu tahun segitu, karena waktu itu emang banyak penyakit kulit karena emang kebersihannya kurang. Jadi dibuat ponten tuh buat menjaga kebersihan orang-orang. Setauku gitu. Sejak hampir seabad lalu, Istana Mangkunegaran Solo sudah memikirkan untuk membuat fasilitas pemandian umum bagi warganya. Pada tahun 1936, Adipati Mangkunegoro VII membangun jamban umum di Kampung Ngebrusan, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dahulu dikenal dengan nama Bad Platz Ngebrusan. Bangunan ini biasa disebut dengan nama ponten. Ponten yang mungkin berasal dari cara penduduk setempat mengucapkan kata mancur. Dikarenakan bangunan ini dibuat oleh Adipati Mangkunegoro VII di Kadipaten Mangkunegaran, maka warga setempat menyebutnya Ponten Mangkunegaran. Bangunan ini memiliki dua ruang di sisi kiri dan kanan. Untuk menuju dua ruang tersebut harus melewati gang yang menyerupai labirin. Setiap ruang memiliki 7 kamar mandi kecil dengan kamar mandi besar di tengah. Ruang sisi kanan memiliki sebuah toilet yang dipisahkan dengan dinding. Setiap ruang terhubung ke sumur yang terletak di luar bangunan. Di bagian depan ponten terdapat 3 kamar mandi kecil dan 1 buah kamar mandi besar dengan reservoir air berukuran 4 meter x 4 meter dalam ukuran ketinggian 1,5 meter. Limbah yang berasal dari ponten ini dibuang langsung ke Sungai Pepe di dekatnya. Kebiasaan menggunakan sungai untuk mandi, cuci, dan kakus atau MCK telah menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, desentri, dan malaria yang membahayakan masyarakat. Dengan adanya pembangunan fasilitas baru, kebiasaan MCK masyarakat berubah menjadi lebih bersih dan sehat, yang berdampak positif pada kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Akibatnya, tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Jadi, Adipati Mangkunegoro VII sudah berpikir ke depan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar masyarakatnya bisa hidup dengan sejahtera. Gimana? Keren kan pontennya? Pokoknya, saksikan terus ya Suara Peristiwa agar kalian dapat ilmu baru yang sekaligus seru.